Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much buat teman-teman yang sudah support channel YouTube saya dengan cara subscribe, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video saya yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke Facebook maupun ke WA saya pribadi. Tapi disclaimer dulu, apapun jawaban saya itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena apapun jawaban saya itu opini saya pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman orang-orang yang saya jumpai setiap harinya, yang saya analisa dan saya simpulkan, ditunjang oleh referensi-referensi psikologi khususnya yang pernah saya baca sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Oke, ini ada pertanyaan yang unik banget yang sudah masuk ke Facebook saya. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Abang mengenai dendam yang positif? Well, dendam yang positif, bagaimana itu ya? Karena setahu saya, yang namanya dendam itu tidak ada yang positif. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan tentang dendam yang positif, jangan kaget kenapa backgroundnya berubah, tampilannya berubah. Karena memang kemarin ketika saya tag video itu, tahu-tahu dapat telepon dari bos, jadi harus ke pending. Oke, bicara tentang dendam yang positif, yang namanya dendam itu tidak ada yang positif. Kenapa? Kalau kita lihat secara arti, dendam itu kan rasa kita atau keinginan kita untuk membalas perbuatan seseorang yang kita anggap jahat atau mengecewakan diri kita. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang berbeda, yaitu dari sudut pandang rasa kecewanya. Nah, ada 4 tipikal orang dalam menyikapi rasa kecewanya. Apa aja? Nah, tipikal yang keempat, orang dalam menyikapi rasa kecewanya, yaitu dia merasa tidak ada daya. Jadi dia merasa tersudutkan. Pada level ini adalah level tingkatan paling rendah, di mana orang ketika dia merasa kecewa atau dikecewakan, dia merasa tidak ada daya. Biasanya orang-orang seperti ini akan menghakimi dirinya sendiri, sehingga dia akan merasa tersudutkan. Endingnya orang-orang seperti ini akan stres, depresi. Makanya tidak jarang banyak orang mengalami bunuh diri. Ketika dia merasa tidak ada daya, dia merasa tidak ada perlawanan, dia merasa tidak punya power. Intinya dia menghakimi dirinya sendiri secara jelek. Level yang ketiga, orang dalam menyikapi rasa kecewanya, yaitu ada 2, yaitu playing victim atau tindakan balas dendam. Apa itu playing victim? Biasanya orang-orang seperti ini akan mencari korban berikutnya. Ketika dia dipermalukan, dia akan mencari korban berikutnya untuk dipermalukan juga, yaitu orang-orang yang dia rasa levelnya di bawah dia. Maka dia akan memalukan orang tersebut. Ketika dia dibully, dia akan ngebully orang berikutnya pada situasi yang berbeda. Itu namanya playing victim. Secara tidak langsung, orang-orang seperti ini adalah orang-orang sedang melampiaskan rasa kecewanya. Adapun jenis yang kedua, pada level ketiga ini adalah tindakan balas dendam. Biasanya orang-orang seperti ini, ketika dia dipermalukan, ketika dia dikecewakan, ketika dia merasa dijahatin, maka dia akan melakukan tindakan yang sama pada orang yang sudah menyakiti dia, mengecewakan dia. Walaupun di waktu yang berbeda, tapi dia akan melakukan tindakan yang sama untuk mempermalukan orang tersebut. Itu namanya tindakan balas dendam pada level yang ketiga ini. Sedangkan level yang kedua, dalam menyikapi rasa kecewa, yaitu terjadi pada orang-orang yang ingin membuktikan, yaitu pada tahap pembuktian. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan pertanyaan tadi, itu dendam positif. Ya, sekali lagi dendam tidak ada positif, tapi ini adalah sikap orang dalam menyikapi rasa kecewanya, yaitu pada tahap pembuktian, bahwa dia tidak seperti yang orang lain katakan, tidak seperti yang orang lain remehkan terhadap dirinya. Nah, di sini adalah orang-orang yang ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti itu. Oke, ini ada sedikit studi kasus atau cerita singkat mengenai pembuktian rasa kecewa kita terhadap seseorang. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini pembuktian, bukan dendam yang positif. Jadi ketika saya SMA, saya itu bukan tipe orang yang bagus di bidang akademis, karena saya sibuk berorganisasi. Sehingga singkat cerita, kelas 3 SMA itu ada lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh salah satu perusahaan minyak swasta yang ada di Indonesia, bekerjasama dengan 2 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Nah, saya ikutan lomba karya tulis ilmiah. Saya sibuk waktu itu, saya ikut kurang lebih 1 bulan ya persiapannya untuk menulis karya tulis ilmiah itu. Ada beberapa teman yang underestimate dengan saya, underestimate yaitu sedikit meragukan saya, bahkan guru-guru juga. Nah, jadi ketika hari H pengumpulan karya tulis ilmiah itu saya telat datang ke sekolah. Tapi walaupun saya tahu saya telat, saya juga konfirmasi ke teman saya bahwa tolong tungguin saya. Dan teman saya itu bilang bahwa Ito, kata Pak, saya nggak sebut namanya ya, kata Pak X, itu udahlah, Ito ngapain tungguin juga nggak mungkin menang gitu kan.
Ito nggak mungkin menang. Ya udah, akhirnya saya tinggalin. Waktu itu semua orang udah ngumpul karya tulis ilmiah jadi satu ke sekolah, dan kepala sekolah itu membawa itu ke dinas pendidikan. Wah, itu saya ngos-ngosan sekali. Nah, pendek cerita, sampai ke sekolah itu benar ternyata guru yang bertanggung jawab dengan lomba itu sudah mengumpulkan semua karya tulis ilmiah dari kelas 1 sampai kelas 3 ke dinas pendidikan. Dan memang saya salah tuh, saya telat ya. Tapi ketika saya datang ke sekolah, itu yang uniknya lagi, saya itu tidak ada guru pembimbing. Karena memang murni saya bikin karya tulis ilmiah itu saya sendiri, karena saya kan ada sedikit nggak pedenya ya, karena udah saya diragukan, akhirnya saya tidak ada guru pembimbing. Akhirnya saya bingung tuh siapa yang harus tanda tangan pada karya tulis ilmiah saya. Akhirnya saya menemui salah satu guru kimia, itu Pak Juandi, tersebut namanya ya, Pak Juandi. Tapi beliau nggak mau tanda tanganin, nggak mau karena merasa itu ya sebelumnya ini bukan berarti saya menjelekkan beliau ya. Saya lihat dari sudut pandang beliau juga, kenapa dia tidak mau tanda tangan, karena mungkin karena dia tidak membimbing saya, dia tidak tahu isi karya tulis ilmiah saya, mungkin dia takut ketika itu asal-asalan dia malu nama baiknya. Saya paham itu. Intinya beliau tidak mau tanda tangan, karena bukan tidak mau karena benci sama saya, karena merasa dia tidak tahu isi karya tulis itu. Well, akhirnya saya bingung tuh, aduh, saya udah yakinkan beliau, tapi beliau tetap mau. Akhirnya saya pergi ke guru berikutnya, yaitu guru bahasa Indonesia. Kebetulan itu namanya Bu Munim. Saya ingat banget, saya tahu beliau baik banget, dan dia tahu kalau saya ikut karya tulis ilmiah karena saya sering konsultasi dengan dia. Tapi saya konsultasi dengan dia sebatas tata tulis ilmiah, karena dia guru bahasa Indonesia. Dia juga tidak mau tanda tangan. Kenapa? Saya itu guru bahasa Indonesia, bukan guru kimia. Dan saya tidak mungkin tanda tangan karena saya bukan guru kimia, sedangkan karya tulis kamu adalah tentang teknik lingkungan. Well, saya bingung banget waktu itu ke siapa lagi. Akhirnya saya waktu itu lari ke kelas 2, ketemu satu guru namanya Bu Sumiati. Dan saya belum pernah diajar oleh beliau, tapi saya memang tahu beliau karena saya aktif di organisasi, jadi saya tahu dengan beliau. Waktu itu dia sedang mengajar kelas 2 ya. Terus saya panggil keluar dengan ragu-ragu ya. Terus saya cerita kalau saya itu ikut karya tulis ilmiah. Terus saya minta beliau untuk tanda tangan. Dan aduh, saya paling ingat ini pengen nangis gitu. Terus saya cerita ke dia tentang isi karya tulis ilmiah saya. Tapi beliau bilang sama dengan yang lainnya bahwa itu bukannya ibu tidak mau tanda tangan, bukannya ibu nggak mau bantu kamu. Pertama, saya tidak tahu isi karya tulis kamu. Kalau apa ya, intinya mungkin dia takut ngawur gitu ya. Terus saya yakinkan beliau dengan seyakin-yakinnya bahwa ibu percaya sama saya mohon dengan ibu, walaupun mungkin nanti saya tidak masuk semifinalis di karya tulis ilmiah saya, tapi saya jamin karya tulis ilmiah saya itu tidak ngawur gitu loh. Saya tulis berdasarkan benar-benar tata cara tulis ilmiah, karena saya baca buku tentang karya tulis ilmiah gitu loh. Dan saya benar-benar meyakinkan beliau, dan finally dia mau tanda tangan walaupun dengan sedikit ragu gitu loh. Dan saya waktu itu ketika beliau sudah tanda tangan, saya puas sekali. Saya merasa thanks God masih ada guru yang mau tanda tangan gitu loh. Akhirnya selesai, masalahnya belum selesai sampai di situ. Ketika saya datang ke dinas pendidikan, ternyata itu hampir ditutup waktu itu jam 3 kurang sekian lah. Dan itu kebetulan yang menyambut saya langsung pada dinas, dan beliau ingat saya. Waktu itu Pak Ade Karyana, namanya saya ingat banget. Beliau langsung menyambut saya karena dia kenal saya, karena saya 3 kali jadi duta kabupaten untuk beberapa kegiatan ya. Akhirnya ternyata itu tuh harus dikopi, harus ini, harus itu, dan ribet sekali, dan saya benar-benar ngos-ngosan. Dan endingnya, setelah karya tulis ilmiah itu dikumpulkan, saya lupa ya tepatnya 2 minggu atau 3 minggu, pengumuman. Dan apa yang terjadi? Dari sekitar 50 karya tulis ilmiah dari SMA saya, hanya ada 2 yang masuk semifinalis, dan salah satunya saya. Di situ saya merasa kayak puas sekali, dan saya merasa ya ini loh gue gitu. Akhirnya saya simpulkan bahwa di saat kita kecewa oleh seorang yang mengecewakan kita akan membuktikan itu bagus. Tetapi ada efek sampingnya yang jeleknya. Itu kita menjadi orang yang keras kepala, kita menjadi orang yang mungkin keras hatinya, kita bahkan menjadi orang yang sombong. Dan saya sadar itu. Memang di satu sisi saya merasa
saya berhasil membuktikan orang-orang yang meremehkan saya bahwa saya bisa tuh ikut karya tulis ilmiah. Orang yang peringkat 1 sekalipun, kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya tidak ada yang masuk finalis selain saya dan satu orang lagi teman saya ikut bidang matematika. Tapi setelah saya sadari makin kesini itu bagus banget ketika saya mau membuktikan. Tapi yang jeleknya adalah secara emosi itu kita tidak bagus, karena kita merasa kita pengen membuktikan kepada orang lain, bukan membuktikan pada diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, dari cerita singkat saya tadi, kasus saya tadi, itu bisa disimpulkan bahwa pada level kedua, itu tahap pembuktian dalam menyikapi rasa kecewa kita kepada orang lain itu lebih bagus dibandingkan orang yang berada pada level keempat maupun level ketiga. Tapi harus diingat bahwa memang ada efek sampingnya. Karena apa? Karena kita ingin membuktikan ke orang lain. Akhirnya ketika kita berhasil membuktikan itu, kita akan merasa puas, kita akan merasa hebat, bahkan ada sedikit rasa sombongnya. Tapi ingat, memang itu level 3 ya, belum level yang sempurna. Nah, balik ke cerita tadi, sedikit saya jelaskan lagi bahwa saya merasa kecewa dan saya ingin membuktikan itu bukan pada saat saya tinggalkan pada hari hanya atau ketika guru-guru tidak mau tanda tangan, bukan. Karena ketika guru-guru tidak mau tanda tangan, sekali lagi saya maklum karena mereka tidak pernah ngebaca karya tulis ilmiah saya. Jadi mereka takut atau ragu jika karya tulis ilmiah itu asal-asalan sehingga membawa dampak nama buruk pada mereka. Saya paham itu. Tapi intinya jauh sebelum karya tulis ilmiah itu dikumpulkan, banyak di antara teman-teman saya yang ragu kalau karya tulis ilmiah saya itu akan menang gitu loh, akan masuk kategori seperti itu. Dan akhirnya juga dari kasus itu tadi sebenarnya setelah saya lolos level makalah semifinalis, itu masih ada tahap berikutnya, yaitu kita harus karantina dan kita presentasi. Dan waktu itu saya berada pada posisi 4 pada level makalah, dan endingnya adalah ketika saya presentasi saya naik ke peringkat kedua sampai akhirnya saya dapat beasiswa sampai lulus kuliah. Ya. Nah, sekarang kita bahas level yang pertama pada orang-orang dalam menyikapi rasa kecewanya. Nah, pada tingkatan ini terjadi pada orang-orang yang kita bisa anggap sempurna. Kenapa? Ketika dia dikecewakan, ketika dia diremehkan, justru dia menantang dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa dia tidak seperti yang orang remehkan, tidak seperti yang orang pikirkan tentang dirinya. Nah, pada tataran ini, ketika dia berhasil, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa benci, apalagi dendam. Karena dia melakukan ini dengan cara have fun banget, dengan cara bersenang-senang banget untuk menantang dirinya. Nah, pada level ini tentu saja susah ya. Kenapa? Di sini kita diajarkan untuk memiliki kelembutan hati, niat yang lurus, ikhtiar yang sempurna. Nah, pada level ini juga saya harap kita semua belajar di saat kita kecewakan, di saat kita dipermalukan, di saat kita diremehkan. Oke, nggak masalah. Karena memang semua orang punya hak untuk menilai kita. Nah, kita belajar di saat kita diremehkan seperti itu, bagaimana caranya kita menantang diri kita sendiri untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Sehingga akhirnya ketika kita berhasil membuktikan itu, justru kita tidak ada rasa sombong, kita tidak ada rasa benci, apalagi dendam. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu memiliki niat yang lurus, selalu memiliki ikhtiar sempurna. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.